Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jasmine Auliasari, absen ke-6 dari 11 MIPA 4. Di sini saya bersama 5 anggota kelompok saya yang lain. Nama saya Zikran Izaluddin, saya dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Inggit Raudatul Janah dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Radil Fauzan dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Nindya Meira Reziani, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Theodor Hanason Haratua dari kelas 11 MIPA 4, absen 34. Nah, jadi sekarang kami akan melakukan praktikum biologi. Kami akan melakukan percobaan mengenai difusi dan osmosis. Difusi sendiri adalah proses perpindahan molekul dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah yang terjadi secara spontan. Sedangkan osmosis adalah proses perpindahan molekul air dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah melalui membran semipermeable hingga kondisi kesetimbangan tercapai. Jadi kami akan melakukan 7 percobaan, yaitu 3 percobaan difusi dan 4 percobaan osmosis. Percobaan pertama itu difusi 1 tetes tinta yang akan dibawakan oleh Inggit. Lalu percobaan kedua ada difusi 5 tetes tinta yang akan dibawakan oleh Azikra. Lalu yang ketiga ada difusi 10 tetes tinta yang akan dibawakan oleh Nindya. Lalu yang keempat ada osmosis kentang pada air yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Anastasia. Lalu osmosis kentang pada larutan glukosa 10% yang akan dibawakan oleh Theodor. Lalu osmosis kentang pada larutan glukosa 20% juga yang akan dibawakan oleh Theodor. Lalu yang terakhir ada osmosis kentang pada larutan glukosa 30% yang akan dibawakan oleh Zikran. Langsung saja kita masuk pada percobaan pertama, yaitu percobaan difusi 1 tetes tinta yang akan dibawakan oleh Inggit. Alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan percobaan difusi: yang pertama gelas, yang kedua air, yang ketiga stopwatch, yang keempat tinta atau pewarna makanan, yang kelima pipet. Di sini saya akan melakukan percobaan difusi dengan 1 tetes tinta. Yang pertama, menyiapkan gelas berisi air kurang lebih 200 ml. Lalu, ambil pipet yang sudah berisi tinta. Teteskan 1 tinta. Awalnya, tinta belum menyebar. Lalu, tadi setelah ditunggu beberapa menit, tinta bergerak dan menyebar secara acak dengan konstan. Karena ini percobaan 1 tetes tinta, warna air hanya sedikit berubah. Selanjutnya percobaan kedua yaitu difusi 5 tetes tinta yang akan dibawakan oleh Azikra. Saya akan melakukan percobaan difusi dengan menggunakan 200 ml air dengan cara meneteskan tinta ini ke dalamnya sebanyak 5 kali. Jika sudah, maka sekarang kita akan menunggu beberapa menit sampai tintanya merata. Setelah 1 menit terjadi pergerakan dari tinta tersebut kembali naik ke atas dan menyebar. Dan setelah 4 menit 25 detik sudah terjadi pemerataan warna sehingga warna air yang semula bening menjadi pekat. Selanjutnya percobaan difusi terakhir yaitu percobaan difusi 10 tetes tinta yang akan dibawakan oleh Nindya. Saya akan melakukan percobaan difusi dengan 10 tetes zat pewarna. Pertama, siapkan alat dan bahannya dulu. Kemudian teteskan 10 tetes zat pewarna ke dalam air dan dihitung dengan stopwatch. Nah, dapat dilihat zat pewarna makanannya itu larut di dalam air dan menyebar ke seluruh air. Zat pewarna yang memiliki konsentrasi lebih tinggi berpindah ke air yang konsentrasinya lebih rendah, sehingga zat pewarna ini dapat larut di dalam air. Nah, setelah menyebar di air ini, terlihat warna bagian bawahnya ini lebih pekat dari warna bagian atasnya.
Kenapa? Karena zat pewarnanya ini mengendap di bagian bawah air, tetapi sudah menyebar secara keseluruhan di dalam air dalam waktu 32 detik. Selanjutnya kita masuk ke percobaan osmosis. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas aqua 250 ml yang diisi dengan air 100 ml. Suhu airnya itu tidak panas, tidak hangat, dan juga tidak dingin, jadi suhunya itu suhu biasa. Lalu kentang yang telah dipotong dengan ukuran 1 cm x 2 cm x 4 cm. Lalu kita butuh gula untuk membuat larutan glukosa. Kita butuh sendok untuk mengaduk gula dan air agar larut. Dan yang terakhir kita butuh stopwatch atau timer untuk mengatur waktunya, mengatur lama percobaannya. Di sini kita menggunakan waktu 20 menit. Nah, pada percobaan osmosis air pada kentang sendiri, kita hanya tinggal menjatuhkan kentangnya ke dalam 100 ml air yang sudah disiapkan tadi. Namun sebelumnya saya akan memberitahu kondisi awal kentang. Warnanya masih seperti warna kentang biasa, belum berubah apa-apa. Lalu teksturnya juga tidak keras dan tidak lembek. Lalu kita masukkan saja dan kita set timer 20 menit. Pada waktu 5 menit belum terjadi perubahan apa-apa pada kentang, namun tinggi permukaan air bertambah sedikit daripada kondisi awal. Pada waktu 10 menit ketinggian air bertambah lebih dari ketinggian air pada saat 5 menit. Lalu kondisi kentang yang dapat saya lihat dari luar gelas tanpa saya sentuh, warnanya lebih pucat daripada kondisi saat 5 menit. Pada waktu 13 menit, posisi kentang yang tadinya tenggelam menjadi lebih sedikit melayang daripada kondisi kentang pada waktu-waktu sebelumnya. Pada waktu 15 menit, ketinggian air sudah lebih bertambah daripada sebelumnya dan warna kentang semakin pucat. Kita keluarkan kentang yang sudah 20 menit berada di dalam air. Perubahan kentang yang dapat dilihat dan dirasakan secara jelas adalah warna kentang yang lebih pudar daripada sebelumnya. Lalu tekstur kentang lebih keras, tidak dapat dibengkokkan, sedangkan sebelumnya kondisi awal kentang itu kentang tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, namun masih dapat dibengkokkan. Namun sekarang itu tidak dapat dibengkokkan sama sekali. Selanjutnya kita masuk kepada percobaan berikutnya, yaitu osmosis pada kentang di larutan glukosa 10% dan 20% yang akan dibawakan oleh Theodor. Sekarang saya akan mempraktikkan osmosis pada kentang dengan larutan glukosa 10% dan 20%. Selamat menyaksikan. Material utama yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah 2 potong kentang yang berbentuk persegi panjang, 1 larutan glukosa 10%, dan 1 larutan glukosa 20%. Cara membuat larutan glukosanya cukup mudah. 10% berarti hanya menuangkan 1 sendok makan penuh gula. Dan untuk yang 20% cukup 2 sendok makan penuh gula. Lalu ketika sudah dituang, aduk sampai merata. Pastikan tidak ada endapan gula di bawahnya ya. Untuk menganalisis proses osmosis pada kentang, kita membutuhkan waktu 20 menit untuk membiarkan kentang bereaksi dengan larutan. Caranya adalah dengan mencelupkan 1 kentang ke larutan glukosa 10% yang warnanya lebih bening, dan 1 kentang lagi ke larutan glukosa 20% yang warnanya lebih kuning. Berikut adalah kondisi awal-awal percobaan. Pada larutan glukosa 10%, kentang masih tenggelam, dan pada larutan glukosa 20%, kentang sudah mulai mengambang. Dari segi tekstur masih keras, dan dari segi warna juga tidak ada perubahan. Berikut keadaan percobaan setelah 10 menit berlalu. Masih belum ada perubahan pada kentang, tetapi ada perubahan tinggi pada air. Bisa dilihat air sudah melebihi patokan garis warna coklat yang sudah saya buat. Garis coklat tersebut merupakan tinggi air pada awal percobaan. Lalu kondisi yang terakhir, berikut kondisi percobaan setelah 20 menit. Pada larutan glukosa 10%, kondisi kentang sangat berubah dari segi tekstur dan warna. Perubahan tekstur yang dialami cukup drastis, lebih lunak daripada yang sebelumnya. Lalu kentang pada larutan glukosa 20%,
mengalami perubahan yang lebih drastis, lebih lunak dan lebih mudah dibentuk. Dari tekstur warna tidak ada perubahan yang terlalu berubah drastis. Dan yang paling mencolok adalah tinggi dari permukaan air bertambah banyak, baik pada larutan 10% maupun 20%. Bisa dilihat sangat melewati batas garis yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan terakhir, yaitu percobaan osmosis pada kentang di larutan glukosa 30% yang akan dibawakan oleh Zikran. Di sini saya akan melakukan praktikum osmosis yang bagian glukosa 30%. Yang pertama-tama itu kita akan melakukan pencampuran air sama si garamnya dulu. Nah, sekarang udah jadi larutan gula, dan tahap yang kedua kita bakal masukin si kentang yang udah dipotong di awal ke dalam larutan gula ini. Nah, kita bakal tunggu sekitar 20 menitan dan lihat bakal apa aja yang terjadi. Jadi kita sekarang bakal ngambil si kesimpulan, tapi kesimpulannya itu di akhir. Sekarang kita ngambil apa aja sih yang bisa diamatin dari perubahan yang selama 20 menit ini. Yang pertama, dari awal sampai akhir si kentangnya itu ngambang terus di permukaan paling atas air, jadi nggak pernah turun. Yang kedua, tekstur si kentangnya berbeda, jadi agak lebih lebih lembut sama lebih empuk gitu dibanding yang 20 menit sebelum dimasukin ke larutan gula. Yang ketiga, si volume airnya berubah walaupun sedikit. Tadi pas ngukur 6,5 cm, pas udah 20 menitan diukur lagi itu jadi sekitar 6,7 cm. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan difusi adalah sebagai berikut. Waktu penyebaran dapat dipengaruhi oleh banyaknya tinta yang digunakan. Penyebaran dari tinta juga dipengaruhi oleh suhu dari air yang terdapat dalam gelas tersebut. Dan waktu penyebaran dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya air yang digunakan. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan osmosis pada kentang adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat dua hal yang berperan besar dalam percobaan ini. Yang pertama adalah hipotonis. Artinya, larutan yang memiliki konsentrasi zat lebih rendah dibandingkan dengan material di dalamnya. Yang kedua adalah hipertonis, yang merupakan kebalikan dari hipotonis. Pada osmosis air, ketinggian air bertambah. Hal ini disebabkan karena sel-sel kentang hipotonis terhadap air yang hipertonis. Kesimpulan yang bisa diambil itu yang pertama, banyaknya garam yang akan dijadikan larutan air akan mempengaruhi si kentang, mempengaruhi berapa lamanya si kentang bakal melayang di atas air. Yang kedua itu kentang sendiri bakal dan bisa mempengaruhi volumenya si air dari awal kita masukin kentang sampai akhir kita masukin kentang sampai sekitar 20 menitan. Dan yang terakhir, kentang sendiri akan memiliki perubahan warna yang awalnya warnanya cerah ke kuning-kuningan, di akhir menit 20-an si kentang berubah warna menjadi keputih-putihan, masih kuning cuman keputih-putihan, sedikit pucat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.